wanita yang haid, yang mereka tidak dibolehkan untuk beriktikaf. Mereka juga tidak dibolehkan untuk sholat. Apakah mereka masih bisa mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar? Jawabannya tentu masih bisa. Bagaimana mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar bagi wanita-wanita yang kedatangan bulan? Jawabannya adalah dengan melakukan amalan-amalan ibadah yang tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Perbanyak amalan-amalan itu. Dan di sana ada banyak sekali amalan-amalan yang tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Apa contohnya, Ustaz? Contohnya seperti berzikir. Berbagai macam zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada syarat harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Kita bisa memperbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Perkataan yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku, yang paling afdal adalah perkataan atau zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa membaca al-kalimah at-tayyibah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bisa membaca atau menambahinya dengan hauqalah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bisa membaca istighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barang siapa yang membacanya, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebanyak buih di lautan. Ya. Bisa memperbanyak salawat. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Salawat Ibrahimiyah sampai akhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, Allah bersalawat kepadanya hingga 10 kali. Intinya berzikir. Ini tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Bisa juga membaca Al-Quran. Iya, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, kita boleh membaca Al-Quran, ya, walaupun dalam keadaan haid, walaupun belum berwudu. Namun jangan memegang mushaf. Pendapat yang paling kuat dalam masalah memegang mushaf, kita diwajibkan untuk bersuci, atau kita diwajibkan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Ya, jangan memegang mushaf. Bagaimana Ustaz kita bisa membaca Al-Quran padahal kita tidak hafal? Kita bisa membaca surat-surat yang kita hafal. Ya, siapa yang tidak hafal surat Al-Ikhlas? Membaca sekali Al-Ikhlas sama dengan pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ulang-ulangi saja Al-Ikhlas. Ulang-ulangi Al-Ikhlas. Siapa yang tidak hafal surat Al-Fatihah? Baca surat Al-Fatihah ulang-ulang. Siapa yang tidak hafal surat Al-Falaq, surat An-Nas, ya. Siapa yang tidak hafal surat Al-Kafirun, dan seterusnya. Ulang-ulangi hafalan Al-Quran kita. Atau kalau kita ingin membaca, jangan membaca dari mushaf. Baca misalnya dari gadget. Ya, ada program atau aplikasi-aplikasi di HP yang bisa menampilkan satu halaman dari Al-Quran. Itu bukan mushaf, sehingga kita bisa membaca dari situ, tidak harus suci. Atau kita memakai mushaf tapi kita membukanya dengan penghalang, membuka halaman-halaman dengan penghalang atau dengan lidi, ya, yang bisa dengannya kita bisa membalik-balikkan halaman mushaf itu. Ini beberapa solusi, ya, bagi yang ingin membaca Al-Quran ketika keadaannya haid. Kemudian di antara amalan yang tidak harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil adalah amalan bersedekah. Ya, kita bisa bersedekah. Sebagai orang yang haid masih bisa bersedekah. Dan sedekah tidak harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Masih ada amalan-amalan yang lainnya, ya, seperti merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa kita lakukan. Berdakwah, menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Atau misalnya mengingatkan suami untuk bersemangat dalam beribadah di malam itu. Ya, ini termasuk bentuk dakwah. Mengingatkan teman-teman, ya, untuk
semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya di sana masih banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh wanita haid di 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu amalan-amalan yang tidak disyaratkan untuk dilakukan dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya, dengan seperti itu, seorang wanita yang haid masih bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar.